Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala kebaikan, kenikmatan, rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, rezeki kepada kita, terutama sekali adalah rezeki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita belajar bersama-sama tentang tauhid, ilmu tauhid. Kajian kita pada malam hari ini kita mengambil dari surat Ali Imran ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali adalah yang menghubungkan dirinya dengan Allah dan juga menghubungkan dirinya dengan sesama manusia, atau disebut hablum minallah, hablum minan nas. Ada hubungan baik dengan Allah, hubungan baik sesama manusia. Jadi kalau ingin selamat dunia dan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kalaulah hablu minallahnya baik, tetapi hablu minan nasnya kurang harmonis, kurang baik, rusaklah hablu minallahnya. Karena rusak salah satu, rusak semua. Hablum minan nasnya bagus, sosialnya tinggi, tapi dengan Allah jauh, maka itu pun juga menjadi rusak. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hablum minallah? Hubungan sesama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hubungan seseorang kepada Allah adalah hubungan iman. Jadi hubungan iman. Maka semakin kuat iman seseorang, semakin taat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dikerjakan, larangan-larangan dijauhi, maka semakin sempurnalah hubungan seseorang itu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak punya hubungan. Dia tidak punya Allah. Orang tidak beriman kepada Allah, dia tidak punya Allah. Walaupun dia makhluk Allah. Percis seperti dahan kayu yang jatuh dari pohonnya, terlepas. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah dikatakan sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Fa innallaha aduwwul lil kafirin." Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu setan selalu berupaya agar orang-orang yang beriman itu keimanannya dirusakin. Keyakinannya dirusak. Amalnya dirusak. Agar apa? Agar hubungan dengan Allah rusak. Agar rusak. Ini yang dilakukan oleh setan. Kenapa? Karena setan ini tahu hakikat iman. Nilai iman setan tahu. Mungkin orang yang beriman kurang mengerti bagaimana nilainya iman. Maka oleh karena itu iblis berusaha agar iman itu jadi rusak. Karena kalau iman itu sudah rusak, iman itu sudah tidak beriman lagi, maka sudah terputuslah hubungan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun nilai iman, itu ganjarannya surga. Berapa kali lipat daripada dunia ini. Diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa orang terakhir masuk surga, sudah keluar dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga. Begitu masuk surga, ternyata surganya sudah penuh. Kemudian, ya Allah, ibarat kempelingan tanah itu ladami orang galuh. Lah punya orang semua. Ya Allah, tidak ada lagi ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau mau ndak aku tawarin sorga, katakanlah emperan sorga, yaitu seperti penguasa, seorang raja, seorang presiden, seorang kepala negara di dunia ini yang telah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Nah, baca lagi kita bayangkan deh. 10 tahun lebih banyak, apalagi sama sekarang, ada ya, banyak nian. Terbayanglah dia ada ya. Tak ingat di dunia dengan presidennya, dengan anunya, kekayaan, mobil ado, istana ado, maka dia mau. Nah, ya kan? Mau dia. Akhirnya dia dikasih Allah Subhanahu wa taala surga yang paling, dekatnya lagi rendah yaitu seperti para penguasa yang telah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Masya Allah. Inilah nilai sekecil-kecilnya apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu rahimakumullah, ini namanya hablum minallah. Ya. Jadi hablum minallah itu adalah hubungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang hablum minan nas. Mano cara hubungan dengan manusia. Manusia ini bermacam-macam. Ada manusia yang baik, ada yang manusia yang pura-pura baik, ada manusia memang tidak baik. Bagaimana sikap kita? Cara kita terhadap mereka. Maka di sini ulama membagi 3 golongan. Ya. Ada 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang wajib bagi orang yang beriman untuk loyal kepada mereka, untuk menyayangi mereka, untuk mencintai mereka, dan tidak boleh membenci mereka, apalagi memusuhi mereka. Siapa itu? Adalah para nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti para sahabat, para nabi dengan ikutan yang baik, atau disebut salafus soleh, atau disebutkan ahlussunnah wal jamaah. Jadi mereka ini wajib bagi orang yang beriman untuk mencintai mereka, untuk bergabung dengan mereka, untuk loyal kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah beriman kepada Allah, mereka adalah bertakwa kepada Allah, mereka dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Maka kita wajib untuk menyayangi mereka. Allah sayang kepada mereka karena keimanan mereka. Maka oleh karena itu kita harus sayang kepada mereka. Tidak boleh kita benci kepada mereka. Maka sayangnya kita kepada mereka inilah namanya sayang karena Allah. Cinta karena Allah. Karena mereka dicintai oleh Allah, kita mencintai mereka. Maka kita cinta kepada mereka, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ibu rahmatullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang wajib kita benci, kita musuhin. Siapa itu? Adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Kenapa? Karena mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk menjadikan mereka sebagai musuh, benci mereka secara mutlak. Kita tidak boleh loyalitas dengan mereka, tidak boleh kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman di dalam surah Al-Maidah ayat 51, ingatlah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal, siapa di antara kamu kata Allah loyal kepada mereka, maka sesungguhnya dia kata Allah adalah golongan mereka. Itu kan, ya kan? Siapa di antara kamu kata Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Itu kan kata Allah. Surah Al-Maidah ada ya? Ayat 51 ada ya? Ingat. Siapa yang loyal kepada mereka di antara kamu kata Allah, maka dia kata Allah adalah kelompok mereka. Keluar. Siapa yang mengeluarkan mereka? Allah. Sambung mereka. Sambung. Itu kan peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita, Allah benci kepada mereka, Allah musuh mereka. Musuh Allah, musuh Nabi, musuh orang yang beriman. Nah ini tidak boleh kita. Memang di sini ada apa namanya? Ini ada namanya kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang memang memerang kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau sekarang namanya perang saraf sekarang, perang yang lebih hebat lagi. Dan sekarang ternyata mereka berhasil. Semua orang kafir itu kalau perang secara fisik mereka tidak pernah menang. Sejak zaman Rasul, tidak pernah menang. Tapi mereka merubah taktik sekarang, merubah siasat, ternyata berhasil. Sampai umat Islam sekarang kalah. Itu. Maka oleh karena itu orang kafirnya ada dua. Pertama namanya kafir harbi. Orang kafir yang merusak akidah kita, merusak ekonomi kita, merusak akhlak kita. Ini wajib diperang. Kemudian yang kedua namanya kafir zimmi. Kafir zimminya orang yang tidak seakidah dengan kita, tapi mereka tidak mengganggu kita. Mereka mau hidup berdampingan dengan kita. Jadi kita boleh bergaul dengan mereka, tetapi kita tidak boleh berkasih sayang seperti sesama Muslim. Tidak boleh, ada batas. Jadi kita ini disuruh menggauli mereka menurut kebutuhan kita. Misalnya bagian dagang, urusan dagang, ya kita sekedar urusan dagang. Jangan kita tiap hari ngobrol kayak gini. Anda boleh. Apalagi kalau kita menjadikan sebagai teman akrab, udah boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bidanatan min dunikum la ya'lunakum khubala wadu ma anitum qad badatil ba'da'u min afwahim wa ma tufi sudurihim akbar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, kata Allah, menjadikan orang bukan golonganmu, bukan Islam, bukan orang beriman sebagai teman akrab. Jangan, kata Allah. La ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu menjadi teman akrab orang yang bukan golongan kamu. Ngapo? Kata Allah, la ya'lunakum khabala, karena mereka itu senantiasa ada putus-putusnya untuk menyusahkan kamu, untuk membuat kamu jadi menderita, menjadi susah. Kemudian kata Allah, wadu ma'anitum qad baratil bada'u, dan mereka itu tidak henti-hentinya untuk menunggu kerusakanmu, kehancuranmu. Doa jelek doanya. Dia selalu menunggu untuk datangnya kehancuran kita. Kemudian qad badatil ba'da'u min afwahihim wa ma tufi sudurihim akbar, dan telah jelas kebencian mereka yang terungkap dari mulut mereka, dan di hati mereka kebencian itu jauh lebih besar. Kata Tuhan, Allah ini yang menyampaikan ayat ini, disampaikan kepada orang yang beriman bahwa mereka harus hati-hati, sebab hati mereka paling tidak senang dengan orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh dijadikan orang terdekat kita, sekretaris kita, wakil kita, umpama dan sebagainya, orang kepercayaan kita. Udah boleh, tidak boleh, tidak boleh, terlarang. Karena mereka tidak seakidah dengan kita. Mereka walaupun bagaimana, dia tetap sebagai musuh. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang kedua, bagaimana sikap kita
terhadap orang yang kafir. Ya. Kemudian yang ketiga sikap sesama Muslim. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat adalah bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini hadis Rasulullah. Jadi orang yang imannya benar, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bersikap loyal karena Allah. Jengok orang tuh, orangnya beriman, bertakwa, orangnya soleh. Kita loyal kepada mereka. Kenapa? Karena Allah senang kepada mereka, Allah sayang kepada kita, sayang kepada mereka. Ini. Kemudian kalau benci, musuh mereka karena Allah benci kepada mereka, Allah jadikan musuh, kita jadikan musuh. Jangan kita bersembarangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Mereka musuh Allah, kita baik dengan dia. Nah, tak boleh. Kemudian mencintai karena Allah. Allah cinta kepada mereka karena mereka beriman dengan kebaikan mereka, maka kita itu mencintai. Ini sesama Muslim. Kemudian kita benci kepada mereka kalau mereka ahli maksiat, melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan. Bolehlah kita benci. Kita benci kepada mereka. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka. Cuman benci kita itu dengan saudara-saudara kita karena kemaksiatannya, bukan seperti kita membenci orang kafir, bukan. Bukan. Jadi ini sikap para ulama-ulama, yaitu seorang ulama tabi'in, adalah tokoh salafus saleh Sufyan Tsauri. Kemudian apalagi Imam Syafi'i. Kata Sufyan Tsauri, janganlah kamu duduk mendengar, berbicara dengan orang-orang yang ahli, orang yang sesat, orang yang ahli bid'ah. Kaum Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, orang Syiah. Ini tak boleh kita duduk sama mereka, tak boleh. Tak boleh. Bahaya. Nah, ini. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itulah sangat melarang untuk duduk kepada orang-orang yang ahli bid'ah. Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i itu sesat? Tidak. Nah, ini patokan para ulama ini. Jadi kita ikut standar. Ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Masa yang berkunut itu kita hukum dengan seperti orang-orang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, pokoknya nak katik. Umpamanya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita tuh harus adil. Jadi kemaksiatan, hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, tidak boleh kita samakan dengan orang-orang yang tidak beriman. Standar yang diberikan oleh para ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, bagaimana menyikapi pergaulan kita, menyikapi dengan hidup kita dengan sesama saudara kita. Jadi kita melihat di Facebook sekarang bukan main. Antara para ulama, perbedaan mereka pasti ada perbedaan. Mereka diadu, mereka diadukan sengaja. Mereka kata ulama ini begini, kata ini. Nah, lihat, akhirnya timbullah yang melihatnya benci sama ulama. Memang inilah tujuannya, untuk benci kepada ulama, supaya ulama ditanam kebencian kepada ulama. Karena orang kalau sudah benci dengan ulama, dia galak dengar ulama. Ini strategi orang kafir sekarang. Bagaimana untuk memecahkan umat Islam?
Bagaimana untuk menanamkan kebencian kepada para ulama? Padahal perbedaan itu sejak zaman Rasul itu sudah ada. Sejak zaman Rasul sudah ada. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak dianggap sebagai salah semua, tidak. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, kamu dari sini berangkat sampai ke Buraidah, dan kamu tidak boleh salat asar terkecuali sampai ke Buraidah. Sampai ke Buraidah, sampai di tengah jalan masuk waktu asar. Ada di antara sahabat, kita semayang, kata sahabat. Ngapa? Masuk waktu asar. Ada yang kata, Rasulullah mengatakan kalau tidak sampai ke Buraidah tidak usah salat. Akhirnya terbagi dua. Satu semayang, yang kedua tidak semayang sampai ke Buraidah bersalat. Kemudian ini ada permasalahan di tengah jalan. Ada yang semayang dan ada semayang. Ya, ada yang semayang sampai ke Buraidah sudah hampir maghrib. Ada yang salat di tengah jalan. Kemudian ditanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, semuanya benar. Yang sholat di tengah jalan memang sudah masuk waktu. Ini namanya ijtihad. Yang sholat di Buraidah memang aku perintah. Memang perintah aku. Jadi benar itu bermacam-macam. Ada yang sujud, umpama yang sujud ada kepala lututnya dulu, kemudian baru tangan, ya kan? Ada yang tangannya dulu, kemudian baru kepala lutut. Cari hadisnya, ada hadis, ada keterangan, benar semua. Itu. Yang penting kita tuh belajar, cari dalilnya. Perbedaan itu ada, pasti ada. Jangan ketika orang tidak sepaham dengan kita dianggap salah, jangan dulu. Nah ini, sehingga kita itu bisa nyaman ketika kita ada perbedaan, perbedaan tidak sepaham. Jangan kita menyal. Makanya para ulama-ulama Hamka mengatakan semakin luas ilmu seseorang semakin dikira pertengkarannya. Kata Hamka, semakin luasnya ilmunya seseorang semakin sedikitlah pertengkaran. Jadi tidak perlu. Dia mengerjakan begitu. Mungkin ada dalil. Imam Malik salat tarawih berapa rakaat? Siapa tahu? 40 rakaat. Imam Malik salat tarawih 40 rakaat. Banyak keterangan di buku Nailul Autar, banyak. Apa Imam Malik itu salah? Apa Imam Malik itu sesat? Siapa berani nyalakan Imam Malik? Ya kan? Dia ada dalil. Nah kita mungkin belum tahu dalil itu. Dalil di hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah solat 2 rakaat. Dan itu batasnya. Tapi dalil yang mengatakan solat tarawih itu tidak lebih daripada 8/3 adalah dari hadisnya Aisyah. Rasulullah itu istrinya bukan Aisyah aja, banyak. Zainab, lain kan? Ada ulama itu mendapatkan sumber dari hadisnya Zainab, hadis dengan istri Rasul yang lain, ya kan? Nah itu. Jadi disitulah kita di dalam hal kita menanggapi khilafiyah. Katanya khilafiyah itu kalau pasti ada khilafiyah itu sampai hari kiamat. Kan sudah merupakan sunatullah yang pasti terjadi. Di zaman para sahabat itu sudah banyak khilafiyah. Tapi justru itu bukan menjadi sumber perpecahan. Jadi banyaklah yang sama daripada yang tidak sama. Jadi kita mencari persamaan, jangan mencari perbedaan. Kita sesama. Jadi kita bisa nyaman. Jadi tali persaudaraan kita bisa untuk dapat selalu dijaga. Karena adanya perbedaan-perbedaan tadi. Jadi inilah cara sikap hablum minan nas tadi. Ada 3 cara kita menyikapi hablum minan nas. Insyaallah dengan keterangan-keterangan ini kita akan mendapat suatu pemahaman yang lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.